Halo, selamat malam semuanya. Jadi ini saya sedang pemanasan terus ya. Jika ada pertanyaan atau sharing-sharing seputar belajar menggambar, silahkan jangan malu-malu untuk sharing atau bertanya. Mungkin kebetulan saya bisa jawab sehingga membantu teman-teman sekalian untuk memperlancar mungkin ada yang proses belajar menggambar atau sedang mau masuk kuliah atau dalam perkuliahan. Gambar yang nggak sesuai ekspektasi apakah membuat malas? Sebetulnya ya tergantung. Kalau pengalamanku ya gambar yang nggak sesuai ekspektasi emang bikin malas. Tapi malasnya tuh ketika tenaganya udah habis itu loh untuk mengejar yang nggak sesuai ekspektasi. Justru malah bikin panas gitu loh. Bikin panas setelah tahu emosian. Jadi kalau saya nggak bikin malas, malah bikin emosi. Kadang-kadang harus ditinggal aja gitu, oh siapa tahu itu akibat overload. Dicuekin piye? Ketutup komenmu ya dari di atas tadi, mungkin nggak nemu komennya. Karena baru buka live ini pasti banyak pemberitahuan gitu loh, rekomendasi bergabung, rekomendasi apalah macam-macam.
overload. Ya, overload maksudnya overload itu gini loh, bahasa Jawanya apa ya, kalau istilah saya kan bisanya istilah Jawa, kalau sesuatu yang sulit ya overload itu kayak belenger gitu loh, blokean, belenger. Itu sebenarnya kerasa dan itu nyata ya, fakta ya, kalau overload overload di dunia kayak gini kadang perlu ditinggal kok, ditinggal untuk mungkin hal lain lah, nge-game atau baca buku atau apa sholat ibadah gitu loh, atau apa dengerin yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kayak gini. Beneran itu kadang-kadang overload, tapi ya nggak itu aja, sebabnya kan banyak ya. Mungkin sebulan kemarin saya juga sering pernah ngalami hal kayak gitu. Nah ini jadi berhenti aja dulu sampai niat lagi atau gimana mas? Nah ini kan nggak ngerti yang anunya apa, sebabnya itu kasus tertentu. Misalnya kamu bikin gambar monster jeruk gitu, tapi pengen monster jeruknya tuh nggak biasa, eh, terlihat menyeramkan tapi nggak terasa menyeramkan gitu. Terus kamu kejar nggak dapat, itu mungkin satu kasus tertentu. Karena kasus tertentu itu kan satu gambar itu aja, sedangkan yang lain-lainnya nggak itu kan, kadang-kadang gitu. Tapi kalau secara general artinya mau gambar apa, ekspektasinya tuh belajar gambar, pengen bagus gambarnya, terus sudah berbulan-bulan nggak bisa-bisa lah, itu kalau saya biasanya tetap tak kejar. Karena apa, kalau kalau menemui hal semacam itu artinya uh, pasti ada yang kurang, dan biasanya kalau kesusahan di tengah jalan kayak gitu mau tanda-tanda upgrade, biasanya tanda upgrade. Karena habis itu kalau saya ya tak kejar terus, nggak peduli sesuai ekspektasi apa enggak, yang penting quantity dulu. Kalau udah kayak gitu quantity itu artinya memang sudah berapa lembar yang dihabiskan, satu rem misalnya, satu rem kertas itu memang pernah menghabiskan dalam waktu mungkin sebulan atau 2 bulan gitu, pernah. Kalau belum pernah kan ekspektasinya itu kan saya kira hanya berdasarkan imajinasi aja, keinginan aja, cita-cita aja. Tapi work hard itu kan penting juga. Saya kalau gambar jadi berhenti aja sampai niat lagi. Saya pas gambar kayak nggak ada rasa seneng ya mas, jadi roda males mau gambar lagi. Itu gimana atasnya? Oh gitu tuh ya, biasalah kadang-kadang kayak gitu ya. Kalau saya ngatasi hal semacam itu mikirnya emang nggak ngatasi dulu. Misalnya kok dulu saya nggak males gambar, terus tiba-tiba kok sekarang males gitu. Yang dipikirkan jangan itunya, jangan solusinya dulu, malahan jangan bagaimana mengatasinya. Kan pasti kalau bagaimana mengatasinya kita akan menggambar, sementara gambarnya males juga gitu loh. Pasti lama-lama ya enggak. Dulu sering kayak gitu ya, dulu sering. Akhirnya kan banyak yang orang bilang gitu, kalau berkarya bergantung pada mood, karena akhirnya kayak gitu kan akhirnya. Nah, mood itu sebetulnya kan mitos ya. Mood itu kan mitos. Mitos itu artinya maksudnya gini, mood itu disorientasi tentang ya motivasi lah gitu. Jangan bayangin motivasi itu kata-kata mutiara apa-apa, bukan. Motivasi itu banyak hal nanti yang bisa menyebabkan dorongan itu. Malas gambar itu, akhirnya malas gambar itu sebetulnya terkait dengan bukan cita-cita besarnya. Pasti cita-cita besar setiap
yang pernah paling nggak pernah gambar terus-terusan gitu lah, hobi lah. Kadang-kadang malas apa enggak itu ya itu tadi kurang ekspektasi, cuman ingin aja, terus nanti akhirnya yang harus dipikirkan pertama gambar aja dulu, ya kan, lalu analisis, diamati gambarmu yang kurang apanya gitu. Misalnya saya gambar tangan, mungkin ini bekerja ya, work well mungkin ya, gambar tangan. Oke. Nah, udah gambar tangan. Nah, ini kadang-kadang kita bisa review bentuk tangan ini. Apakah biasanya saya bikin tangan tuh kayak gini? Berapa kali yang gambar tangan kayak gini? Seberapa sering? Kalau sering banget berarti pasti ada yang tidak bisa, ada kurang lah skill gambar tangannya. Kalau ini tak gambar dari bawah, pokoknya gambar tangan yang belum pernah, nggak pernah digambar sebelumnya, masih jarang gambar dengan pose itu bisa apa enggak. Itu akhirnya kan kalau ternyata tidak bisa, ternyata itu kurang, berarti kan kesimpulannya skill menggambar tanganku ternyata baru sekian, terus bandingkan dengan orang lain gambar tangan bagaimana gitu. Nah, itu pasti akan mampu, tapi itu motivasi mandiri ya, jadi kalau memotivasi diri dengan adanya masalah atau kekurangan di sendiri, kadang kan kita yang seperti itu kan kita takut dulu untuk menghadapi, karena ya biasalah watak, apalagi laki-laki gitu kan, watak untuk nggak mau salah itu pasti ada, apalagi ya seniman lah, orang gambar itu seniman muda, apalagi biasanya masih wataknya nggak mau dikelirukan, biasanya dikritik itu panas gitu kan. Ya ini selagi orang lain nggak tahu ya kita kritik diri sendiri aja. Kalau saya gitu. Terus kalau udah ketemu masalahnya itu tak kejar terus. Jadi yang gambar lain-lain tak hentikan, hanya gambar itu saja gitu. Cara munculin ikon kupu-kupu. Ikon kupu-kupu ini tuh. Waduh, aku nggak ngerti ya. Mungkin di Windows mungkin. Ini apa sih? Set symmetry option for painting. Mungkin Windows. Symmetry nggak ada ya. Nggak ngerti, ini ada sendiri kok. Nggak pernah pakai ini juga tau. Buat bikin motif ya, motif pinggiran, motif tekstil untuk kain pinggiran. Semoga saya improve. Yes. Ya. Atau ini ya, ada lain, misalnya kemarin aku gambar tuh masih enak-enak aja, kok sekarang tiba-tiba bangun tidur kok males gitu. Mau gambar apa aja udah gambar, tapi gambar apa aja kok rasanya tuh jelek terus loh, nggak puas gitu. Nah itu kalau begitu yang terjadi, berarti itu tandanya kurang ini loh, kurang ya tadi, kurang warming up. Warming up itu apa? Warming up itu ya kayak gini. Jadi menggambar dulu tanpa ekspektasi, nggak usah pakai imajinasi, nggak usah pakai harapan. Jadi
larangannya adalah menggambar tanpa melibatkan otaknya tidak boleh bekerja. Yang bekerja itu ya insting aja. Nah, ini namanya warming up. Ikuti instingnya, naluri gambar aja. Ya sekali-kali jadi hewan lah, ikut insting gitu. Nanti tiba-tiba muncul sendiri. Imajinasi itu nggak usah diperintahin, muncul sendiri. Kalau tapi tangan harus dipaksa bergerak dulu. Nanti imajinasi akan ikut sendiri. Nah, mungkin gambar yang geometris, kan? Penting kan geometris kayak gini. Penting banget. Terutama yang biasa menggambar di ruang-ruang, membuat ruang 3 dimensional, bukan 3D ini ya, bukan 3D computing ya, bukan. Ini kan 3D 3 dimensional kan maksudnya. Itu buat mirroring live Mas, icon kupu-kupu. Ngerti. Nah, ini warming up. Halo Pak, halo. Warming up tuh ya macam-macam, ada yang garis, ada yang gambar wajah, gambar manusia, gambar hewan. Tapi ya itu tadi, nggak boleh punya ekspektasi, juga nggak boleh terburu-buru. Artinya kita warming up itu untuk menikmati garis. Jadi kadang-kadang kita lupa menikmati garis kita. Lucu kan? Pernah dengar nggak menikmati garis? Nggak pernah. Nah itu aslinya ya nyata, menikmati garis. Karena kita gambar terus lupa bersyukur kalau sudah dikasih satu hal yang banyak orang tuh sebetulnya nggak bisa. Gambar itu kan kayak apa ya, banyak orang bisa gambar tapi lebih banyak yang tidak bisa gitu loh maksudnya. Jadi kan kalau kamu yang bisa gambar ini kan ngalami sendiri pasti di seharian, pengalaman yang lalu itu pasti gambarnya bisa gambar ini pasti jadi gitu ya, jadi seolah-olah tuh punya skill spesial gitu kan biasanya. Nah itu yang patut kita syukuri dengan cara menikmati garis. Menikmati garis itu ya membiarkan garis-garis ini yang membimbing kita gitu loh, yang mengarahkan sendiri. Nah itu warming up tuh secara telaah filosofis sih kira-kira gitu ya. Telaah filosofisnya ya itulah, menikmati garis untuk mensyukuri pemberian Tuhan ya. Kalau gambar di iPad mending pakai paperlike atau tidak usah. Gini ya, paperlike itu kan untuk menyerupakan feel-nya kan dengan kertas gitu kan. Ya kan? Untuk menyamakan feel teksturnya dengan tekstur kertas. Sekarang gini kan, ini mungkin kalau tanya ke aku pasti jawabannya terlalu kemana-mana, nggak apa-apa ya, tapi ya emang dikasihnya kayak gini. Nah kalau paperlike sebetulnya itu justru lebih mudah, akan memudahkan. Karena apa? Karena ini ya, kalau paperlike itu kan keset ya, keset. Jadi kamu kontrolnya itu lebih mudah, terbantunya di wilayah kontrolnya itu. Tapi kalau nggak pakai paperlike itu kan licin. Nah gambarmu biasanya akan jelek. Meskipun ada fitur yang membenahi garis sendiri itu loh, garismu jelek tapi misalnya garismu jelek, tapi dengan ada fitur di Procreate itu jadi bagus kan garisnya. Nah itu bisa membantu juga.
Nah kalau pakai kaca itu kan licin gitu loh. Licin. Ya sama dengan kamu pakai brush pen. Nah licin itu kan bagi yang ini ya, skill pergelangannya ini stabilizer ya. Ya skill pergelangannya ini belum matang ya pasti gambarnya garis-garisnya akan jelek lah. Enggak gitulah pokoknya garisnya. Tapi kalau sudah ini apa handling tanganmu nih loh, tanganmu megang pulpen udah matang, mau pakai paperlike mau nggak pakai paperlike sama aja karena sudah ini ya sudah terlatih di itunya di pergelangannya. Nah kalau pakai misal kayak brush pen nih, saya punya brush pen ini bahkan melebihi licinnya kaca itu tadi. Nah, ini seperti gambar di atas air. Jadi kalau pakai paperlike sebetulnya lebih mudah karena seperti kamu menggambar di kertas yang agak rough itu kan, ada roughnya kan, ada apanya tuh tekstur kecil-kecil gitu ya supaya keset gitu. Nah ini kan kalau pakai brush pen feel-nya kan nggak kerasa, tapi justru ini menekan tangan untuk supaya controllingnya loh, justru memaksa tangan untuk melatih controlling supaya ya kamu bebas mengarahkan garis dengan kondisi apapun, mood apapun, garismu tetap bagus gitu. Ini kan dampak atau manfaat yang bisa diambil dari bagusnya kontrol tanganmu itu untuk memegang satu alat gambar tertentu, entah itu digital maupun yang manual gitu loh. Apakah base-nya vektor ini bang? Base-nya vektor maksudnya ini Photoshop base-nya ya manual, skill manual ya. Iya pak, iya pak siapa tuh? Saya udah hampir setahun pak nggak pakai paperlike, tapi pengen nyoba. Ini coba aja toh, kan kayak di kertas tuh, di kertas yang kertas apa ini? Kalau kertas BW kayaknya, kayak kertas BW itu, kertas gambar yang kalau ini yang buku gambar ini agak licin, tapi tetap paper, licinnya paper ya kayak gitu. Nah ini kalau pakai paperlike itu biar feel-nya kayak pensil, nah gitu kan, biar kayak pensil. Jadi ketika menggaris itu memudahkan kontrol karena pulpen atau alat gambar kita itu punya pegangan gitu loh, punya pegangan di tekstur yang kecil itu. Tapi kalau pakai kaca kan enggak. Coba aja paperlike, nanti tinggal nggak enak tinggal cabut lagi aja kok, iya kan? Gitu aja. Saya ini juga nggak pakai apa-apa ini, tapi ya lebih licin iPad lah, lebih licin kacanya iPad ketimbang yang Wacom. Anak DKV bukan. Masalahnya Asia
Terima kasih sama-sama. Wah, ya, ada teksturnya. Ada. Kamu sepuh. Sepuh. Maksudnya be? Kamu sepuh itu maksudnya? Enggak, saya masih muda, umur 30-an ya. Belum sepuh. Sepuh gambar itu tuwek. Nah, ini handling. Kuncinya nanti di handling ya. Kadang-kadang yang masih masih awam atau masih pemula itu, ini bukan maksud menyudutkan apa-apa ya, tidak ya, tapi memang begitulah, sesuai fasenya, fase awal-awal itu yang dianalisis pasti objeknya, jadi gambarnya, bukan dalamannya. Maksudku mau kasih tahu kalau sebetulnya gambar objek apapun nanti yang dihasilkan dari gambar itu tidak terlalu penting sebenarnya dalam ini ya, dalam ilmu gini lah, itu nggak penting. Itu hanya satu ejawantahan dari skillnya itu sendiri. Jadi yang kalau saya yang penting ya malah itu tadi ya, handling garis itu, kesadaran visual 3-dimensional gitu. Kesadaran visual 3-dimensional banyak sebenarnya permasalahan yang umum tapi remeh, gengsinya ya, umum ya, masalah umum. Jadi sekitar setahunan lebih lah saya amati kayak gitu. Masalahnya tuh hanya di situ aja, kesadaran visual 3-dimensional. Bagi yang kuliah seni rupa atau desain itu basic ya, salah satunya nanti ada di mata kuliah Nirmana Dwi Matra. Ini enggak center ya, jadi kurang proporsional, agak dari atas gitu. Idola dunia menggambar. Oh, ini tak kasih tahu ya. Tak favoritkan tak pin kok. Tak
ini di CCC di artis di BCDFG di artis. Nah nih banyak nih. Dan Naoki Urasawa, Yusuke Murata, Masashi Kishimoto, Samu, dan yang lama-lama kayak Frank Frazetta, Heinrich Clay, Ichiro Fujiko Fujio, keren kan, Kim Junggi, ya biasalah. Tuh. Tapi yang mau tak kasih tahu yang ini malahan, Heinrich Clay, ini keren. Heinrich Clay ini zamannya sebelum Disney, sebelum ada Disney lah istilahnya. Yang ini yang menginspirasi Walt Disney untuk membuat karya animasi anak-anak dulu. Contohnya ini. Nah ini kurang gede ya. Apa ya? Gini lah. Nah ini kan waktu zaman itu kan sangat ini ya, sangat langka lah ilustrasi yang semacam kayak gini. Duluan inspirasinya duluan pasti realis gitu. Dunia nyata lah maksudnya. Realis artinya bukan realis visualnya, tapi realis inilah dorongannya loh, inspirasinya lah. Duluan kalau zaman duluan realis inspirasinya. Kalau ini sudah ini ya, memanipulasi realitas. Jadi nggak terima lah dengan semacam realitas. Loh ini Heinrich Clay enggak? Tokusatsu bukan. Nah itu Heinrich Clay. Terus ini Frank Frazetta, ini keren juga ya. Klasik ya, zaman dulu sih. Tak buka nanti di banner TikTok. Gambarnya telanjang Frank Frazetta. Nah itulah kira-kiranya. Pak kamu manu toh mahasiswa asdi apa mahasiswa yang mana? Ora iso. Oh alah.
Ya kan tadi di awal kan tak bilang sedang pemanasan, ya kan. Sekarang saya merasa enak gambar, merasa pede ya, mau gambar apa aja pasti hasilnya akan sesuai ekspektasi. Paling enggak ya 70-80% sesuai ekspektasi lah, kalau memang situasinya mungkin kurang mood karena apa. Bahas soal mood nanti ini ya, mungkin banyak yang mempercayai kalau ketika menggambar, membuat satu karya itu mood itu satu hal yang penting ya, sama nilainya sama seperti skill ya, mood itu. Tapi kalau saya nggak percaya mood itu kan mitos bagi yang karena dulu pernah marah dengan mood, kenapa gambar harus pakai mood nih, kenapa akhirnya cari sesuatu masalah yang bisa untuk membunuh mood dulu, supaya kalau mengerjakan gambar, commission gambar, kerjaan lah yang hubungannya dengan gambar, baik yang diperintahkan atau motivasi sendiri, itu kapanpun ini terlaksana gitu loh, kapanpun dimanapun ya terlaksana. Ya sudah lama sebenarnya, sejak mungkin 6 tahun lalu lah, 6 tahun 7 tahun lalu sudah terbunuh lah mood itu ya. Jadi dalam kondisi apapun, mau gambar apa aja, bagaimana aja bisa terjadi. Bahkan dalam keadaan misalnya marah, kecewa, atau lagi budrek lah, lagi budrek itu enggak peduli, enggak masalah. Sebenarnya enggak saya aja, itu tanya orang-orang inilah, orang yang kerjanya di agensi lah, agensi atau PH. Di Jakarta biasanya banyak agensi, dan kalau kerjaan sampai malam karena dikejar ini ya, target waktu kan. Wah itu nggak urusan dengan mood, itu kapan aja hajar. Mas itu app-nya pakai apa? Ini pakai Photoshop biasa, app standar dan tidak titit ya. Saya hari ini pertama kali menerima pesanan desain baju. Pertama kali ada saran nggak deadline besok? Kalau deadline besok ya, ini berarti ceritanya sambil ini toh, mengejar ini ya, menemanimu. Liveku ini berarti menemanimu mengerjakan pekerjaan desain kaosmu. Ada saran nggak deadline besok? Sarannya gambar apa emangnya? Kalau gambar kan sarannya harus kamu kasih tahu, tunjukkan. Ini gambarku, ada saran nggak? Sarannya kalau cuma tanya gini kan berarti sarannya adalah kamu fokus aja. Jangan lupa mimik vitamin C supaya imun tetap terjaga, supaya daya tahan tubuh tetap terjaga. Kalau sudah larut malam, mending bubuk aja. Kalau besok ditanyain tenaga nggak kuat. Tapi kan udah sebulan tak kasih. Oh ya wes, itu salahmu sendiri. Aku cenderung mas, Photoshopku error, pakai Illustrator.
kaos pakai ilustrasi ya bagus no. Kalau saya ilustrasi kaos-kaos gitu dulu ya pakai dua-duanya, desain kaos gitu lah, ilustrasi lah biasanya, terserah untuk apa. Kalau yang biasanya print out kayak screen printing kayak gitu kan butuh detail, jadi setelah sketsa gini tak pindah ke ilustrator, pakai brushnya ilustrator kan gitu. Udah di apa komponnya dihilangin, kok di kompon sih, dirilis itu loh ya kan, kayak gitu kan biasanya emang gitu. Tapi sket aku di Photoshop lebih bebas. Nah, ini buat kaos oke nggak nih? Oke, ini buat kaos ya, tinggal tambah apa gitu. Buat sampul buku apa ini? Aku kalau baru gambar puluhan gambar udah ngeluh nggak bagus, gimana Pak? Kalau ngeluh nggak bagus ya sebetulnya gini, ya nggak apa-apa, ngeluh nggak apa-apa, tapi cobalah kritis sedikit untuk keluhanmu. Maksudnya sebetulnya apa yang saya keluhkan ini apa? Sudah pantas kak mengeluh? Sudah pantas untuk dikeluhkan? Ya, maksudnya gini, kalau ngeluh baru puluhan gambar, iya enggak apa-apa, tapi temukan gitu, sampai keluhannya yang dikeluhkan itu sebetulnya biang keroknya apa sih? Itu sebetulnya lebih berguna keluhanmu ketimbang nanti nggak terarah no, kalau nggak ini, kalau nggak dikritis, kalau nggak secara kritis ya, maksudnya sumbernya itu apa yang menyebabkan itu. Kalau contoh saya dulu gambar kepala bagus, sudah puas lah, maksudnya ya sudah puas, gambar kepala bagus, gambar leher ya oke. Nah ketika posenya sudah aneh-aneh gitu kan ya pasti ini lama-lama ngeluh juga, kok gambar nggak bagus-bagus, kayaknya kemarin enak aja gitu, gambar torso puas gitu misalnya, sesuai yang diharapkan lah gambar torso gitu. Ternyata ya dari keluhan itu tadi, mengkritisi keluhan yang sebabnya apa sih ya gambarnya ini. Kita ngeluhkan nggak tahu masalahnya ya kan, hanya mengeluhkan nggak tahu masalahnya di gambar ini apa. Ya itulah PR yang harus ditemukan. Oh ternyata di bagian sini sama sini, bagian pundak, oke tak ajar bagian pundak gitu. Ajar terus bagian pundak. Jadi pundak ini satu ini ya, elemen anatomi yang masuk dalam kategori transisi antara torso, tangan, dan leher. Nah itu memang kalau enggak, itu memang apa ya, satu bagian yang tidak populer lah mungkin di ini ya, di tutorial Pinterest atau tutorial di Instagram atau apa, itu enggak begitu populer yang di pundak ini. Soalnya tak cari kemana-mana ya susah. Ada tapi kan enggak sebanyak yang itu. Nah itu pundak. Nah ini kan meliputi banyak, ini kompleks banget karena ini ya, karena dia pertemuan atau transisi tadi. Dia membahas nanti ada sub elemennya di sini, di ini apa, otot pundak ini antara leher. Wah, ini kompleks sekali ini. Oh, maka dari itu
keluhannya menjadi satu inilah, malah jadi jadi karunia lah istilahnya, jadi petunjuk ya, keluhan kalau gitu. Nah, kalau hanya mengeluh tapi tidak mengkritisi tadi, berarti masih hanya mengandalkan satu kunci, yaitu kunci kuantiti. Berapa puluh gambar yang saya hasilkan itu pasti saya akan bagus. Hello kan, ini kan bukan mesin cuci. Mesin cuci kan, kalau maksudnya mesin cuci itu asal saya gambar banyak nanti bagus sendiri. Saya sendiri pernah ngalami loh, habis berrem-rem tuh, berjilid-jilid buku, saya jadikan buku hasilnya berjilid-jilid. Dari kuliah dulu setiap hari gambar manapun pakai kertas HVS dulu, saya nggak populer kan dulu, sketchbook kan mahal, pakai HVS itu kemanapun. Terus akhir kuliah saya jilid sampai jadi 4 buku lah kira-kira, tebel banget kayak dikira jilid skripsi ya. Dikira jilid tesis malah tebel, skripsi kalah tebel. Nah itu, andalkan kuantiti. Habis sekian banyak itu pun yang bagus hanya satu taktil yang bagus, garis, tapi masalah objek enggak. Akhirnya maka mulai dari itu, ketika setelah itu ke digital, aku kok gambar digital kok bagus di luarnya tapi di dalamnya enggak. Dalamnya itu maksudnya kayak struktur, anatomi, macam-macam kok jelek, base-nya jelek. Makanya tak kejar pakai yang base-nya itu. Jadi kesimpulannya adalah kuantiti itu wilayahnya wilayah praktek, bukan wilayah intelektual, soft skillnya bukan, tapi itu hard skill ya. Membunuh mood itu tadi loh. Makanya pentingnya ilmu itu, meskipun berpuluh-puluh tahun menggambar, kuantitinya kan banyak itu kan, berpuluh-puluh tahun menggambar atau bertahun-tahun gambar, kuantiti kan banyak. Tapi kalau tidak mempraktekkan ilmu yang ada, itu sebetulnya dia stuck, improve-nya hanya di garis aja. Dulu saya sadari kalau kayak garisku kalau lihat ini loh, Hendrik Sigley, terus seniman abad pertengahan, garisku ini nggak kalah, maksudnya ketika gradasi kayak gini tak bandingkan nggak jauh beda lah, maksudnya tetap dalam satu bukan cupu lah itu kalau garis dulu. Tapi kalau gambar kok cupu. Objek kok cupu. Itu Wacom Drawing Tablet 1 ya, Wacom 1. Dulu harga 5 jutaan, sekarang sekitar 4 jutaan. Ini generasi pertama Wacom murah-murah. Cara buat mata, pen di sebelahnya beli berapa? 5 jutaan. Buku belajar anatomi, ketik. Wah, aku lali. Bukuku di rak buku sana di dalam. Sama Wacom 1. Halo. Buku belajar anatomi banyak sebetulnya. Ketik aja human ya. Kalau kata kuncinya biasanya human body anatomy. Nah, pasti ada yang berpikir kalau human body anatomy itu bisa didapatkan di Pinterest, di Instagram, di Google, dan macam-macam, di web tertentu ya bisa. Bisa, benar emang bisa kamu dapatkan di sana. Human body anatomy. Akan tetapi kalau di buku itu lebih struktur, jadi membantu kamu mengkritisi masalahmu tadi. Saya kurangnya yang mana? Kalau belajar tangan itu metodologi yang benar bagaimana?
Metodologi yang benar itu bukan soal kultus atau klaim tertentu ya benar salah, bukan, tapi metodologi yang tepat. Maksudnya metodologi yang tepat itu supaya melatih gambarmu ini lebih sesuai yang kamu harapkan dengan cara-cara yang berdasarkan pengalaman si yang bikin buku itu. Jadi kuncinya kalau buku itu tujuannya menstruktur, biar pemikirannya terstruktur lah, belajarnya terstruktur. Ya akhirnya ya hakikatnya itu bukan di buku ya, tapi ya kalau saya kalau begitu berarti hakikatnya hanya untuk menjawab bagaimana cara belajar yang tepat ya gitu dong ya. Karena jujur saja kita nggak pernah diajarkan cara belajar yang tepat sejak sekolah dulu sampai sekarang. Cara buat mata biar balance gimana? Larang ya mas buku belajar atau 400-an sing ori. Ya aja sing ori, bacakan aja sesuai kemampuan. Banyak harga berapa? 30. Paling 60 di under 100 loh. Banyak banget. Aku juga beli kok. Yang bacakan. Soalnya biasanya buku yang 400-an itu buku luar. Larang ya mas. Iya. Kalau portfolio masuk kampus, apa anatomi itu nilai tertinggi, apa tema yang nilainya lebih tinggi ya? Ya itu kan tergantung toh. Kalau anatomi ini kan sebetulnya pada ini terapannya nanti itu hanya penunjang aja. Kamu coba lihat aja lah di marketplace ya yang dekat dengan dunia kita. Marketplace ada di apa? Desain apa ya kira? Ilustrasi kaos lah kira-kira. Misal ilustrasi kaos gitu. Kamu di sana banyak menemukan hal-hal yang kurang dalam elemen-elemen gambar fundamental. Ya kenyataannya laku gitu lah. Maksudnya itu kan, tapi kalau di skill di ilmu menggambar itu kan yang dikejar adalah kesempurnaannya itu kan, perfectnya itu. Tentu saja anatomi tidak menjadi itu ya. Kalau masalah tema yang menjadi penilaian pokok berarti itu wilayah ekspresi yang entah itu desain atau seni rupa murni kan berarti kalau desain kan wilayah komunikasi, kalau seni rupa murni nanti wilayah pengekspresian itu bagaimana temanya. Karena mungkin tidak banyak diketahui apalagi yang mahasiswa, kalau seni itu kalau mau dengerin banget ya. Seni itu bukan tidak ansih. Jadi seni itu tidak pernah berdiri sendiri. Entah itu pada prakteknya atau pada ilmu-ilmu yang digunakan. Kalau di ilmu teori yang digunakan, seni rupa atau seni yang lainnya itu hanya punya satu ilmu aja, yaitu ilmu filsafat keindahan atau estetika. Akan tetapi kenyataannya pada praktek di problem-problem di lapangan, problem di realitas, seni itu selalu menyusup ke hal-hal yang sebetulnya jauh dari wilayah keindahan gitu loh.
Kalau tadi tanyakan tema kan wilayahnya itu, jadi nggak sih. Jadi seni di kenyataan itu selalu menjadi menjadi solusi atau menjadi ya solusi lah atas berbagai persoalan. Ya nanti kalau secara paling hakikat mungkin cuman sedikit kata-kata yang bisa menjelaskan itu, yaitu seni itu adalah kebutuhan paling terakhir di masalah biologis manusia. Akan tetapi justru seni itu yang paling diidam-idamkan. Kalau kebutuhan primernya makan, minum, sekunder apalagi gitu. Tapi seni itu justru kebutuhan terakhir untuk manusia bertahan hidup. Tetapi yang paling diinginkan itu malah seninya itu. Contoh waktu perang dimanapun ya, perang dinasti manapun, zaman apapun, pasti di situ ada corak-corak seni yang dihasilkan. Entah dari seorang petani, seorang tentara, seorang apapun pasti ada. Itu menjadi satu bukti bahwa kalau seni itu memang satu hal yang diidam-idamkan. Makanya dia menyusup ke berbagai lingkup, seperti lingkup sosial, lingkup budaya, lingkup sejarah, juga bahkan matematika. Ya, belum pernah ngerti kan, bahkan matematika. Jadi ya itulah yang nantinya akan bimbing ke masalah nilai universal dari seni kan. Aku tahun ini gap year mas, gap year yo. Waktu itu sebenarnya keterima seni rupa murni UB, Universitas UB, Universitas Brawijaya. Berarti Malang, Brawijaya Malang kan. Tapi ekonomi, keterima seni rupa murni UB, tapi ekonomi. Tahun ini nyiapin dengan banyak portfolio dan belajar gambar lebih kompleks. Oh lah gitu. Apa masuk seni rupa apa pakai portfolio? Tak kira enggak ya, seni rupa kalau saya ya, kalau sekarang enggak ngerti ya. Kalau dulu seni rupa itu cuma pakai tes gambar aja. Tapi ekonominya enggak mampu. Yang mampu aja. Tak cerita ya dia. Dulu saya lepas SMA itu mau kuliah apa itu ditentukan orang tua. Dulu saya disuruh bahasa Inggris. Tapi tak pikir-pikir, saya ini dikasih kemudahan menyerap sesuatu itu hanya gambar. Matematika saya goblok, ekonomi apalagi, sosiologi mending-mending. Sejarah ya mending-mending. Akhirnya disuruh masuk bahasa Inggris. Tahu kamu, tapi saya tetap daftar seni rupa. Terus diancam lah sama orang tuaku. Kalau sekolah seni rupa silakan cari duit sendiri untuk membiayai kuliah. Tak jawab. Siap no. Akhirnya tetap kuliah seni rupa. Pelajaran yang bisa dipetik itu ya. Kalau yang biasanya yang kamu interestkan itu anugerah dari yang Maha Kuasa, yang itu pantas untuk disyukuri. Tak pikirkan dulu gini, kalau aku nggak interest, kok suruh mempelajari, ya apa bisa nyampe tujuan gitu kan? Gitu. Karena pikirannya orang tua itu pasti seni itu bisa belajar sendiri, nggak usah pakai kuliah, mending yang lain. Ya sekarang kalau masih ada yang seperti itu saya tanya balik memang ngertimu tentang dunia seni itu berapa persen kok bilang gitu. Tapi kamu seniman ngerti filsafat kesenian apa enggak, filsafat keindahan apa enggak? Kalau ngerti terus bilang gitu, aku oke, amin gitu lah, siap gerak nurut. Tapi kalau enggak kan enggak. Welcome 5 juta
sekarang kayaknya 4 jutaan. Ini yang generasi pertama pas waktu pandemi. Bisa buat animasi mas. Ya, animasi apa ini? Animasi 3D atau animasi 2D? Animasi 2D atau animasi 3D? Kalau animasi 2D aja ya bisa, gampang malah. Asal kuat aja kalau animasi 2D. Kalau 3D saya tidak bisa. Animasi 3D saya tidak bisa. Kalau stop motion cuma stop motion ya bisa banget malah. Stop motion grafis gitu sangat bisa. Berapa bang? Mas kerja apa mas? Storyboard artist? Bukan, pekerjaanku ya tidak ada hubungannya dengan gambar, tapi disupport gambar gitu. Cuma jiplak kali. Iya mungkin. Wacom sama iPad rekomen mana bang? 1 detik biasanya berapa layar tuh? Aku pernah buat tapi kaku. 1 detik biasanya berapa layar? Maksudnya apa? 1 detik berapa layar? Oh animasi tadi toh. 1 detik berapa layar? Ya kan nggak bisa di generalkan kan, nggak bisa disamakan kan. Tergantung semutnya seberapa gitu kan, kasar apa halus kan gerakannya gitu kan. Enggak, tapi saya nggak profesional di animasi, cuman kalau dibutuhkan aja, nggak pernah sampai project-project gede itu, nggak pernah, kecil-kecil aja. Yang penting sudah bisa, sudah pernah bikin gitu, udah anu ya rasanya, udah anu ya kayak gitu ya, apa udah pernah bikin tuh udah cuma gitu aja ya. Bangga. Wah mantap mas. Wacom sama iPad rekomen mana bang? Waduh, kalau mobilnya ya iPad lah, kalau mobilnya mobile ya. Kalau fleksibilitas di karya, banyak karya ya, nanti ilustrasi dalam jenis apapun, saya tetap pilih Wacom karena kita bisa pakai aplikasi yang tidak aplikasi profesional yang tidak ada di iPad. Saya pakai Photoshop aja sebetulnya tidak tergoda sama Procreate, biasa aja. Karena ya fokus kita itu harusnya fokus ke ini loh, fokus ke skillnya aja, nggak usah ke alatnya. Alat itu kalau saya yang nyaman ya mana aja gitu mas, sesuai kebutuhan. Kalau tidak butuh ya nggak usah. Saya punya iPad tapi nggak pernah dipakai karena tidak butuh. Yang butuh anak saya gitu loh. Yang butuh anakku, jadi biar dipakai anakku aja. Saya pakai Wacom aja. Soalnya ya orang ini ya cuma pakai fake. Saya fake ya, fake. Fake apa fake? Jam baterai tinggal 4%.
Dari tadi ora serius aku gambar. Biasanya toh kalau live udah tak tutup, aku baru serius gambarnya. Kamu tahu nggak, gambar sambil ngomong itu, kamu kehabisan energi banyak. Karena pikiranmu cabang dua. Biasanya kalau habis live tuh rasanya tuh pusing. Jadi kepala tuh berat gitu loh biasanya kalau habis live. Makanya kan ngomongku kan nggak keras-keras loh, nggak tak kencengin loh ngomongku, biar energinya itu save gitu. Itulah alasannya kenapa tidak setiap hari live. Live itu berat, ngomong ngambil gambar. Tapi ya salut ya yang buat yang ini loh, live jualan live sampai berapa jam, 6 jam sampai 12 jam edian. Pakai Photoshop di terong. Yo Pak dosen. Nah, sopo neh iki? Clover iki sopo neh Clover? Pentablade fake Mas, murah 700 ribuan. Ya murah enggak apa-apa toh. Bisa kan buat pressure, bisa kan? Ya udah. Sudah cukup sebenarnya. Betulnya. Dulu saya juga pakai yang Pentablade ini yang bukan display. Biasalah. Dulu pertama itu pakai Genius. Berapa bulan ya setahunan lah, pulpennya rusak. Beli lagi yang bambu. Wacom bambu zaman dulu. Rusak USB-nya. Aku beli yang ini. Beli ini Gaomon. Ya, beli Gaomon. Murah. 300 ribuan. Tapi cepet error. Nggak tahu apanya cepet error. Aku nggak sabar, tak banting, tak masukin tempat sampah. Terus aku beli ini ternyata jarang pakai. Pakai aplikasi Photoshop. Ini loh guys, kalau mau belajar soal kepala itu paling cepat pakai lingkaran. Nah lingkaran ini nanti kalau udah lingkaran, nanti bagaimana jadi bola kan ditambah ini kan. Ilustrator iku mute gampang naik ya mas. Apa ya? Soalnya gambari sing ora-ora tau yang mesti. Atau wis gambari sing body gitar ngono iki mesti langsung gak iso kantok. Nah, jadi gitu juga. Ini ya, pengakuan ya. Kalau aku malas gambar. Udah pemanasan masih nggak akhirnya menggambar hal-hal yang dilarang. Tapi untuk konsumsi pribadi, nggak umum, biar moodnya naik. Meskipun nanti malamnya mengorbankan istri. Nah pakai ini untuk bola gitu. Kalau enggak ya, kalau setelah bola ya tarik garis satu melengkung untuk garis horizon ya. Tarik garis tengah untuk ya dibagi tengah. Terus di sini boleh kasih. Yang penting ini ya. Ada lingkaran. Nah, ini nanti untuk ini ya, set. Nah, ini tinggal
Tadi ada yang tanya mata ya. Antek lali ya udah. Tanya mata biar seimbang. Ya ini loh. Garismu udah seimbang. Emang garismu udah lurus. Sudah selurus apa garismu? Mata. Cek skill mata dengan cara bikin ukel kanan, bikin ukel kiri, terus gitu terus, kanan kiri, skill mirroring ya, mirroring manual, kanan kiri, pakai perspektif, nah, kanan kiri, kanan, ditambahi set gambar apa itu, gambar ngawur, yang penting kanan kiri set udah relatif sama. Kalau sama bener nggak mungkin karena kalau coba ngaca matamu sendiri itu pasti beda kan sama. Nah, nanti pertama ya itu latihan garis lurus tadi. Iso-isone nak gambar body gitar mas, masa iso bikin bergairah toh? Yo ngene lah. Masalahnya kalau aku gak ngerti ya apa anatomimu sampai sepiro. Kalau aku gambar anatomi kan ya gitulah, mendekati kenyataan. Kalau tak bikin gambar yang aneh-aneh, ya piye? Tinggal membuat gerakannya atau supaya bergairah. Atau nek mau anatomi ya nggak bergairah. Tapi kalau sudah ada gerakan-gerakan tertentu ya pasti nggak bergairahnya tuh nggak kayak orang, enggak lah. Tapi kayak gitu loh, apa ya? Gemes gitu loh. Perbuat tangan Pak, masih bingung. Tutor buat tangan. Ini Wacom, versi Wacom One, harganya 5 jutaan. Sekarang paling 4 jutaan. Namanya pen display ya, kalau mereknya macam-macam. Ada Huion ada, terus apalagi nggak banyak sih tapi yang penguasanya yang ini, yang Wacom ini ya, Jepang, made in Japan. Kalau Huion made in China. Sekarang produk Cina kan banyak yang murah-murah tapi bagus. Bikin tangan itu base-nya dulu ya. Base-nya kan gini. Ya, base tangan. Terus jarinya tuh nggak sama ya. Yang tengah yang tinggi. Makin kesini makin mengecil. Nah, jempol ini memang bermasalah. Jempol ini nggak usah, tetap lurus aja. Tapi dia menghadap ke jari yang lain. Udah, kuncinya itu dalam posisi apapun begitu. Nah, misalnya posisi ya kan. Nah,
misalnya kebetulan jempolnya dulu, dia menghadap kemana? Oh, menghadap ke situ. Berarti yang lain harus menyesuaikan. Enakan pakai Wacom atau iPad, Bang. Kalau saya enak pakai Wacom aja, sesuai fleksibilitas. Pernah pakai Adobe Animate, nggak pernah. Adobe kebanyakan produk. Saya produknya Adobe yang mungkin yang tidak umum ya Adobe XD untuk mendesain web gitu. Sejauh ini paling itu. Dulu Adobe paling Premiere, tapi sekarang udah nggak pakai Premiere. Nah itu kan tangan ibu jarinya kemana, berarti menghadap ke jari yang lain gitu ya. Ini jelek nih. Tangan aku ya nggak begitu masih perlu banyak improve lah untuk tangan. Tapi belakangan ini ketambahan.